ide pokok. Ide pokok. Kemarin kan kita sudah belajar tentang fakta dan opini. Fakta itu apa? Kebenaran. Kalau opini sesuatu yang masih ragu. Setelah itu kita sudah belajar apa lagi? Para apa? Saja. Di dalam paragraf terdapat yang namanya ide pokok. Ide
Pokoknya yaitu ada beberapa persyaratan agar pakaian memenuhi syarat kesehatan, tidak merusak kulit. Ide pokok yang pertama itu terdapat terakhir kalimat termasuk dengan paragraf induktif. Ide pokoknya yaitu pakaian sehabis dipakai sebaiknya dicuci atau dibersihkan. Oke, itu dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Nggak ada? Yaudah, kalau itu tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Nanti akan kakak bahas di akhirnya, akan diulas kembali. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 2 untuk maju perwakilannya. Baca kan enggak? Yang lainnya nggak ada yang bersuara. Silakan perkenalkan diri, dari kelompok mana yang kuat. Oke, silakan paparkan hasil ini kerja kelompoknya. Pada paragraf pertama, ide pokoknya berada di awal kalimat yaitu pakaian berada di udara dingin, panas matahari. Masuk paragraf definitif. Pada paragraf kedua, ide pokoknya berada di awal kalimat itu ada beberapa syarat agar pakaian memenuhi syarat kesehatan dan kesehatan. Teks tersebut termasuk paragraf definitif. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya berada di akhir kalimat yaitu begitulah sebagai cara untuk menjaga kebersihan pakaian yang wajib kamu terapkan agar pakaianmu selalu bersih. Teks tersebut termasuk paragraf ini. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok 2. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok lainnya? Tidak. Oke, kalau nggak nanti ibu kasih kakak kasih bahasan di akhir. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 perwakilan kelompoknya untuk maju memaparkan hasil kerja kelompoknya. Silakan dari perwakilan kelompok 2 perkenalkan dari kelompok perkenalkan nama dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Bilqis, perwakilan dari kelompok 3. Pada paragraf pertama, ide pokoknya berada di awal kalimat, yaitu pakaian berguna untuk melindungi tubuh kita dari udara dingin, panas matahari, kotoran dan debu. Ini termasuk paragraf deduktif. Pada paragraf kedua, ide pokoknya berada di awal kalimat, yaitu ada beberapa syarat agar pakaian memenuhi syarat kesehatan. Pertama, tidak merusak kulit. Ini termasuk paragraf deduktif. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya berada di akhir kalimat, yaitu begitulah berbagai cara untuk menjaga kebersihan pakaian yang wajib kamu terapkan agar pakaianmu selalu bersih. Ini termasuk paragraf induktif. Oke, dari kelompok 3 itu presentasinya. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi kelompok lain? Tidak. Cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan maju perwakilan kelompoknya. Silakan sebutkan nama dan perwakilan dari kelompok mana? Nama saya Dari kelompok berapa? Oke. Paragraf 1, ide pokoknya yang pertama namanya deduktif karena ide pokoknya terletak di awal paragraf. Pakaian berguna untuk melindungi tubuh kita dari udara dingin, panas matahari, kotoran dan debu. Kebersihan pemakaian selalu kita perhatikan. Paragraf yang kedua termasuk paragraf yang ide pokoknya ada di awal, yaitu deduktif. Ada beberapa syarat agar pemakaian memenuhi syarat kesehatan. Paragraf 3, paragraf yang ketiga termasuk paragraf yang ide pokoknya ada di akhir, yaitu induktif. Begitulah berbagai cara untuk menjaga kebersihan pakaian yang wajib kamu
agar pakaianmu selalu bersih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan mulai dulu. Oke, di sini kakak akan membahas ya hasil dari presentasi kalian. Tadi kan sudah ada beberapa perwakilan kelompok yang sudah maju dan sudah memaparkan hasil kelompoknya. Semuanya sudah benar, tetapi ada yang belum tepat. Kakak akan meluruskan. Misalkan tadi kan ada berapa paragraf? 3 kan? Paragraf 1, 2, dan 3. Nah, di masing-masing paragraf itu memiliki ide pokok. Nah, seperti yang pertama itu tadi paragraf apa namanya? Deduktif. Dia berada di ide pokoknya berada di. Nah, kalau ide pokok berada di awal, siapa namanya itu? Nah, paragraf pertama itu termasuk paragraf deduktif yang ide pokoknya berada di awal. Nah, tadi ada beberapa di antara kelompok kalian yang masih menuliskan, misalkan dilihat di teksnya itu, kalau ide pokok itu dari paragraf pertama, misalkan itu ide pokoknya di pertama kan, jadi dia itu hanya kalimat utama sampai dengan titik, tidak dilanjutkan dari titiknya itu lagi. Misalkan dilihat, silakan Pasya dilihat Pasya. Misalkan pakaian berguna untuk melindungi tubuh kita dari udara dingin, panas, matahari, kotoran, dan debu. Titik. Nah, itu sampai situ saja, itu namanya ide pokok. Jangan dilanjutkan sama yang kebersihan pakaian harus selalu kita perhatikan, itu nggak usah. Jadi perlu kalimat utama pada awal paragraf. Nah, tadi juga ada yang di akhir kalimat. Di akhir kalimat tadi ada yang masih kurang tepat, tapi dia sudah menyebutkan benar paragraf induktif. Tetapi dia memasukkan kalimatnya ada yang di awal, jadi masih kurang tepat. Jadi kalau induktif itu berada di akhir. Coba paragraf ketiga itu apa, dari kata-kata mana ide pokoknya? Ya, coba kelompok 2 dari mana? Dari bagi coba baca apa? Oke, kayak gitu ya. Ngerti nggak? Ngerti, oke. Oke, ngerti? Jadi seperti itu ya. Tadi yang kurang tepat nggak apa-apa. Nanti dibenerin lagi ya besok-besok ya. Jadi tadi yang paragraf pertama terdapat di awal. Paragraf kedua terdapat di mana? Awal apa akhir? Awal. Yang ketiga terdapat di akhir. Paragraf pertama namanya paragraf deduktif. Yang kedua paragraf. Yang ketiga. Ya, jadi hari ini dalam teks kebersihan pakaian ada dua paragraf deduktif dan 1 paragraf induktif. Oke, untuk itu silakan lembar kerjanya dikumpulkan per kelompok, perwakilan saja. Silakan kumpulkan ke depan. Tetego ya. Udah, kembali lagi dulu. Bu, tepatin ya, Bu. Habis ini pelajaran apa? Bu, tepatin ya. Jangan. Habis ini pelajaran apa? Pelajaran, nggak tahu. Udah, duduk dulu. Pulang, Bu.